Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan yaitu bab 2 tentang sholat fardu. Sholat fardu atau disebut juga dengan sholat wajib 5 waktu yang harus kita laksanakan oleh setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, karena apabila kita tidak melaksanakan sholat fardu maka akan berdosa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari kalian simak pada bahasan berikut ini. Silakan kalian buka halaman 23. Amati gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar di atas? Pasti kalian pernah melakukan, bukan? Ya, benar, mereka sedang melaksanakan sholat fardu berjamaah. Sholat fardu merupakan ibadah wajib bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, seluruh umat Islam wajib melaksanakan sholat fardu agar terhindar dari api neraka. Tahukah kamu, sholat merupakan ibadah yang pertama dihisab pada hari pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhabbu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian silahkan kalian buka halaman 24, yaitu nama-nama sholat fardu yang dilaksanakan setiap waktu. Apa itu sholat? Jadi sholat adalah ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bacaan di dalam sholat sudah ditentukan. Sholat wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Orang yang sholat dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Sholat fardu wajib dilakukan, yaitu ada 5. Yang pertama adalah sholat zuhur, kemudian asar, maghrib dan isya, dan sholat subuh. Orang yang meninggalkan sholat mendapatkan dosa. Orang yang mengerjakan sholat mendapatkan pahala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagian B, tadi bagian A yang nama-nama sholat fardu. Sekarang bagian B, halaman 25. Bilangan sholat fardu. Berapa rakaat tiap-tiap sholat fardu yang pernah kalian lakukan? Coba perhatikan ya. Bilangan rakaat sholat fardu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat subuh 2 rakaat. Yang kedua, sholat zuhur 4 rakaat. Yang ketiga, sholat asar 4 rakaat. Yang keempat, sholat maghrib 3 rakaat. Yang kelima, sholat isya 4 rakaat. Jadi sehari semalam
orang Islam atau umat Islam mengerjakan sholat fardu sebanyak 17 rakaat. Dilanjut dengan bagian C, yaitu waktu sholat fardu. Waktu sholat fardu berlainan. Sholat subuh dikerjakan sejak terbit fajar sidik sampai terbit matahari, kira-kira kurang lebih sekitar pukul 04 pagi sampai pukul 05.30 pagi atau setengah 6. Yang kedua, sholat zuhur dikerjakan pada siang hari, yaitu ketika matahari condong ke barat. Waktu sholat zuhur berakhir bila bayang-bayang suatu benda sama tingginya dengan benda tersebut, kurang lebih dari pukul 12.00 sampai pukul 15 atau jam 3 sore. Yang ketiga, sholat asar, yaitu sholat yang dilaksanakan pada sore hari, yaitu jam 15 atau jam 3 sore sampai jam 17 ya, sampai jam 5 sore. Yang keempat adalah sholat maghrib, yaitu waktunya kira-kira pukul 18 malam sampai dengan jam 19 atau menjelang sholat isya. Kemudian yang terakhir adalah sholat isya, waktunya adalah pukul 19.00 pada malam hari sampai menjelang sholat subuh atau pukul 4 pagi. Jadi setiap sholat fardu harus dikerjakan pada waktunya masing-masing. Jadi segeralah sholat setelah mendengar adzan, atau as-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktu yang tepat setiap waktu-waktu sholat fardu. Baiklah anak-anak, dilanjut dengan bagian B-nya, yaitu syarat sholat fardu. Syarat sholat ada dua macam, yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah hal-hal yang wajib dikerjakan setiap sholat. Syarat wajib sholat ada tiga, yaitu satu, beragama Islam, dua, telah dewasa, dan berakal sehat. Yang pertama, beragama Islam. Semua orang yang beragama Islam wajib mengerjakan sholat fardu, baik itu muda, tua, laki-laki, perempuan, yang sehat dan yang sakit wajib juga mengerjakan sholat. Yang kedua, telah dewasa atau disebut dengan baligh. Orang yang telah dewasa atau disebut baligh, di antara tanda-tanda anak yang sudah baligh adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi laki-laki jika telah ihtilam. Ihtilam artinya adalah mimpi basah, yaitu mimpi berhubungan intim dengan lawan jenis tanpa ada lawan jenisnya, yaitu pada umur 15 tahun. Yang kedua, bagi wanita atau perempuan jika sudah mengalami haid atau keluar darah haid, yaitu dimulai umur 9 tahun paling cepat dan 15 tahun ke atas, atau 12 sampai 15 tahun ke sana. Anak-anak tidak wajib sholat. Anak-anak harus dilatih dan dibiasakan sholat. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada orang tua untuk menyuruh anak-anaknya sholat ketika berumur 7 tahun. Bagian C atau yang ketiga, berakal sehat. Orang yang diwajibkan sholat adalah orang Islam yang sehat akalnya.
Orang yang tidak sehat akalnya seperti orang gila, orang yang sedang mabuk, pingsan, ataupun tidur tidak wajib untuk sholat. Seumpama kita sedang melaksanakan sholat lalu jatuh pingsan, maka sholat kita batal atau tidak sah. Kita harus mengulang kembali sholat tersebut ketika sudah siuman atau sadar dari pingsan. Rupanya untuk pertemuan kali ini dalam sholat fardu baru sampai syarat wajib sholat saja. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian semua bisa memahami dan bisa melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.